Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tetap semangat Saudara. Nah Saudara, kita sudah belajar tentang pembapaan sejati. Ya, kita sudah belajar seorang bapak masih ingat memberikan 4 hal kepada anak-anaknya. Ya, seorang bapak memberikan kasih agape, kasih bapak kepada anaknya. Nah, kemudian sebelumnya kita juga sudah belajar bapak memberikan apa Saudara? Otoritas moral, mengajarkan ya 10 perintah Allah kepada anaknya supaya anaknya mempunyai moral, lahir baru dan saudaraku mempraktekkan moral sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kemudian saudara, seorang bapak ya yang ketiga, hari ini kita akan membahas tentang bapak memberikan identitas kepada anak-anaknya. Identitas yang sejati. Ingat saudara, kalau kita tidak memberikan identitas yang benar, nanti anak-anak kita ya menerima identitas yang palsu dari dunia ini. Saudara, makanya Bapak mesti menetapkan, membangun identitas sejati dalam diri anaknya. Nah, saudara, identitas ya ada yang dibangun di atas dasar yang rapuh, yang mudah goyah. Ya, seperti Tuhan Yesus pernah berkata, saudara, ada orang membangun rumah di atas pasir. Ya, rumah di sini ya, ini ilustrasi yang saya pakai bisa mewakili identitas kita, saudara. Ya, siapa kita? Ya. Kalau identitas kita seperti rumah tapi dibangunnya di atas dasar fondasi pasir. Nah, pasir itu mudah berubah, saudara. Ketika pasirnya berubah, robohlah identitasnya, saudara. Ya, nah banyak sekali orang membangun identitas dirinya di atas sesuatu yang mudah berubah. Nah, apa yang mudah berubah, saudara? Penampilan mudah berubah. Ya, kita dulu sebagian masih muda, saudara. Ya, sekarang udah opa-opa, penampilan berubah. Ya, dulu saya saudara ya ombaknya banyak, sekarang pantainya lebih banyak dari ombaknya, saudara. Berubah penampilan, ya. Apalagi yang mudah berubah, saudara. Ya, pencapaian kita, ya, atau apa, saudara? Ya, apa yang kita lakukan, ya itu bisa berubah. Ya, achievement kita, appearance kita, ya, saudara, penampilan kita, penampakan kita, ya, itu bisa berubah. Dan kalau kita bangun identitas hidup kita di atas sesuatu yang mudah berubah, ketika hal itu berubah, rubuhlah identitas saudara. Ya, makanya ada orang saudara dia punya apa rasa nggak aman dengan dirinya, karena dia tahu saudara fondasi hidupnya pasir, ya. Dan ketika saudaraku identitas itu hancur saudara, ya apa saudaraku hancurlah hidupnya, ya rusaklah hidupnya. Dia nggak tahu dia siapa. Apakah saudara tahu saudara siapa? Kalau saya tanya siapakah Anda, ya seringkali saudaraku ada orang nggak bisa jawab. Oh, saya adalah Edi Leo. Ya itu kan namamu. Kalau namamu berubah gimana? Kok bisa berubah kan? Nah, siapa dirimu? Ya, ada orang bilang, oh saya orang Indonesia. Tapi bisa kan berubah? Warga negara saudara bisa berubah. Saudara pindah ke Amerika, saudara bukan orang Indonesia lagi. Berubah. Ya, maka identitas saudara berubah. Tetapi saudara, ya identitas itu saudara, ya bukan identitas terutama dalam diri saudara. Siapa diri saudara, ya yang betul-betul saudaraku yang dari Tuhan yang tidak berubah. Ya, siapa saudara? Apakah kita saudara tahu kita siapa? Ya, banyak orang saudara nggak tahu dia siapa. Akibatnya apa saudara? Akibatnya dia krisis identitas. Ya, makanya orang yang krisis identitas suka marah-marah, saudara. Ya, kamu kira saya siapa? Ya, kamu nggak tahu saya siapa. Loh,
Bapak aja nggak tahu Bapak siapa, ya. Makanya saudara kita harus tahu siapa diri kita supaya kita tahu diri. Nah, mestinya siapa kita, saudara? Nah, kita harus jadi seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang, saudara. Nah, batu karang itu apa? Batu karang itu adalah, saudara, hal-hal yang tidak bisa berubah. Hal-hal yang, saudaraku, ya, terus tidak akan pernah berubah. Nah, misalnya begini, saudara. Siapakah dirimu? Saya adalah anak Allah. Nah, itu dia, saudara. Anak Allah itu identitas kita. Itu tidak berubah. Saudara, sekali engkau benar-benar jadi anak Allah, ya engkau terus sampai selama-lamanya tidak berubah. Kau tetap anak Allah. Ya, engkau dikasihi oleh Allah tanpa syarat. Kau diterima tanpa syarat oleh Allah karena engkau anaknya. Makanya saudaraku, ya kita perlu tahu siapa diri kita. Kita adalah anak Allah. Ya. Nah, ini identitas kita yang sejati. Kalau orang tahu dia anak Allah, saudara, wow. Ya, itu akan membuat identitasnya kuat, identitasnya kokoh. Dia tidak berubah, saudaraku. Seperti rumah dibangun di atas dasar fondasi batu karang itu, saudara. Siapa dirimu, saudara? Aku anak Allah. Nah, mari kita temukan identitas sejati kita. Ini penting. Lalu, ya, siapakah diri kita? Kita ciptaan yang baru. Wow, ingat saudara, ciptaan yang baru itu tidak berubah. Ya, karena kata ciptaan yang baru di situ, saudara, ya, kata baru di situ, ya, bukan baru seperti yang biasa, saudara. Tapi ini benar-benar baru sampai selama-lamanya. Ya, saudara, ada dua kata baru dalam bahasa Yunani, saudara. Ya, baru seperti news. Ya, saudara, kalau news baru itu artinya gini, saudara. Ya, jadi baru hari ini, tapi bentar lagi udah nggak baru. Ya, seperti saudara baca news, ya, berita news bahasa Inggrisnya. Dia baru cuman hari ini, besok udah nggak baru lagi. Saudara potong apel, saudara, apelnya masih baru dipotong fresh cut. Tapi tunggu bentar lagi dia menjadi apa, saudara? Coklat. Karena dia beroksidasi, saudara. Ya, dia jadi coklat. Udah berubah, tidak baru lagi. Tapi kata baru dalam ciptaan yang baru, saudara, itu artinya baru hari ini, besok tetap baru, ya, lusa tetap baru, selama-lamanya baru terus. Haleluya. Ya, saudara, kita ciptaan yang baru. Itu sebabnya, saudara, kita mesti lihat siapa diri kita. Ya, kita mesti, saudaraku, tahu siapa diri kita. Kalau kita tahu identitas kita, saudara, kita nggak akan, saudaraku, dibohongin oleh dunia ini. Dunia mau kasih kita identitas yang salah. Identitas berdasarkan penampilan, identitas berdasarkan pencapaian, berdasarkan kekayaan, berdasarkan apa yang kita punya. Ya. Nah, saudara, identitas yang demikian, identitas yang, saudaraku, akan terus hancur jatuh bangun seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Nah, saudara, mari, ya, kita mesti terus, ya, memberikan identitas sejati, ya, kepada anak-anak kita. Juga identitas dalam apa, saudara? Ya, dalam gender mereka. Ya, seorang bapak mesti kasih tahu anaknya, kamu tuh pria sejati, kamu itu wanita, ya, wanita sejati. Ya, jangan, kamu bukan wanita, bukan pria, ya udah, nggak tahu di tengah-tengahnya. Nah, nggak boleh gitu. Anak kita, saudaraku, dibully oleh teman-temannya di sekolah. Dia pulang bilang, papa, teman saya bilang aku banci. Itu saatnya seorang bapak bangkit berkata, bukan, kamu bukan banci. Kamu pria sejati. Ya, kamu bukan tomboy, kamu wanita sejati. Bapaknya mesti kasih identitasnya, saudara. Ya, nah ini penting, saudara.
Mari bapak-bapak, jangan terlambat. Jangan sampai anak kita ya sudah terima identitas dari dunia ini yang membuat dia, saudaraku, akhirnya hancur hidupnya. Maukah saudara sebagai bapak memberi identitas sejati? Dan maukah saudara sebagai anak terima identitas sejati itu dari bapak saudara? Mari saudaraku kita praktekkan. Ya, kita semangat praktekkan ini. Tuhan memberkati saudara.